Amin. Mari kita sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya. Saya mau bagikan sesuatu hal yang luar biasa. Kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-11. Semua sudah dapat? Oke. Kalau begitu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan ini sama-sama. Dan kita perhatikan kata demi kata dan tanda baca, karena maknanya luar biasa. Ya, kita baca 3, 2, 1, ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Next. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat yang 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada seorang nabi yang bernama Yesaya untuk disampaikan kepada umat Tuhan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Orang dapat bersukacita di saat mendapatkan sesuatu apa yang diharapkan. Orang dapat bersyukur dengan mudahnya, dengan gampangnya, kalau memperoleh apa yang diinginkan. Tetapi di dalam iman kekristenan dan Alkitab mengajarkan kita mengucap syukur dalam dapat nggak dapat, tetap dalam perjalanan iman kita. Kesuksesan itu adalah proses untuk menguji iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Saya katakan kesuksesan yang diperoleh di muka bumi oleh kehidupan manusia adalah proses untuk membuktikan iman dan kasih kepada Tuhan. Karena bisa harta yang kita miliki maupun jabatan yang kita miliki menjadi tuan dalam hidup kita, menjadi berhala dalam setiap perjalanan iman kita. Makanya di sesi yang kedua ini saya katakan temanya adalah kesuksesan adalah buah dari ketaatan. Kalau saya tidak mengulang lagi makna di divisi kesuksesan, karena minggu lalu telah dijabarkan sebagian, tapi mau saya sampaikan, kesuksesan dalam kacamatanya Tuhan adalah mengakhiri hidup dalam perkenanan Tuhan dan hidup dalam kekalahan bersama-sama dengan Yesus. Ini
yang disebut sukses di dalam Tuhan. Mengakhiri hidup dalam perkenanan Tuhan dan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Karena Paulus juga ingatkan dalam setiap kehidupan kita bahwa kita ada di muka bumi ini diberi waktu, kesempatan untuk berbuah dan menyelesaikan panggilan hidup kita di dalam Tuhan untuk melakukan apa yang dikenan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. 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 Ini yang Tuhan mau. Makanya Yesus katakan jika hidup kita ada di dalam Dia dan kita melakukan segala kehendaknya, mintalah. Oh, ini kata dahsyat. Mintalah. Mintalah apa saja, Tuhan pasti beri. Ini sukses. Tapi ada sesuatu harga yang harus kita bayar. Karena kehidupan manusia condong melihat hasil, tidak mau menjalani proses. Manusia senantiasa ingin menikmati hasil akhir, tapi tidak mau menjalani proses. Sebelumnya pernah saya sampaikan, orang melihat kualitas sesuatu barang itu pada saat hari ini, tapi dia tidak mengikuti dan tidak melihat proses apa yang dialami oleh suatu produk. Produk yang berkualitas pasti harganya mahal. Produk KW pasti harganya jauh lebih murah. Benar atau betul? Benar atau betul? Benar atau betul? Sama aja. Sama halnya dalam kehidupan kita, iman yang murni adalah kualitas yang luar biasa yang dibangun dalam fondasi Yesus Kristus, yang senantiasa akan mendapat bagian jauh lebih dari orang-orang yang tidak memiliki kualitas iman emas. Saya katakan kita ini harus mengupgrade kualitas kita, integritas diri kita upgrade area ini, supaya orang melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Saya katakan supaya orang melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Orang bisa percaya lewat gaya hidup kita. Saya katakan penginjilan yang efektif dalam kehidupan kekristenan adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Mengapa banyak orang percaya pada saat gereja mula-mula? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, di mana murid-murid pada saat itu senantiasa suka berbagi. Ini adalah menggambarkan, menyatakan kasih kepada sesama. Amin. 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 Mau jadi orang sukses? Mau jadi orang sukses? Kita mau lihat sukses dalam takaran Tuhan. Yang pertama, harus memiliki Kristus dalam hidupnya. Harus memiliki Kristus dalam hidupnya. Kenapa? Karena Yesus pernah mengingatkan murid-murid di saat Yesus
memberi penjelasan dan teguran kepada seorang pemuda kaya raya. Orang kaya susah masuk surga. Saya bukan bicara orang kayanya susah masuk surga, bukan. Nanti tersinggung yang orang-orang kaya, kan gitu kan? Aduh, Bapak saya ini nggak bisa kaya nggak? Oh, salah, dosa. Kaya itu anugerah. Saya katakan kaya itu anugerah. Bukan persoalan kayanya, tetapi bagaimana kita melakukan kehendak Bapa itu. Apa artinya kita memperoleh seisi dunia ini kalau hidup kita binasa? Bahkan dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 8, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Keberhasilan dalam takaran Tuhan adalah di mana hidup kita mengenal siapa yang kita sembah. Karena kita mengenal siapa yang kita sembah, maka otomatis hidup kita melakukan sama seperti apa yang kita sembah. Sehingga kita menjadi segambar dengan apa yang kita sembah. Amin. Ini dia. Segambar dengan Allah. Karakter-karakter ilahi muncul dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak memiliki Kristus dalam hidup ini, walaupun apapun yang kita peroleh di muka bumi ini, saya katakan sama seperti Yesus katakan, bodoh. Sedikit aja nggak apa-apa ya. Alkitab mencatat dan Yesus tegaskan, orang yang tidak memiliki Kristus itu bodoh. Simpel aja, bodoh. Kalau bahasa Inggris bilang stupid, agak tajam banget. Kalau bahasa Indonesia ini agak dihalusin, karena bahasa orang Indonesia ini senantiasa memperhatikan tata krama kosakata. Kan gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggris ini Pak Frans yang jagonya ini. Kalau saya kurang mahir. Kalau bahasa Inggris itu langsung cap gitu kan, ya Pak Frans. Kalau bahasa orang Indonesia itu senantiasa memperhatikan tata krama gitu kan. Contoh sederhananya. Apalagi wong Jawa gitu kan. Kaki terinjak, permisi, maaf, kaki saya terinjak. Gitu kan, kelamaan sakit. Kalau bahasa Inggris bilang I'm sorry. Apalagi orang Batak dan Manado, melayang dulu baru diomongin, ini kaki gua sakit. Itulah mengapa hidup kita hari-hari ini lebih mengenal siapa yang kita sembah, supaya setiap hidup kita mempersiapkan diri kita untuk menyelesaikan perjalanan hidup ini sehingga Tuhan dapatkan berkenan. Dan di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Ini yang luar biasa saya katakan. Di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Karena Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak mau setiap hidup kita terhilang. Karena saya katakan dunia hari-hari ini banyak menawarkan hal-hal yang membawa setiap perjalanan hidup kita supaya tidak mengenal lebih dalam siapa yang kita sembah. Inilah mengapa pentingnya setiap hidup kita lebih lagi mencintai firman Tuhan. Amin. Mencintai, saya katakan mencintai. Kalau orang lagi mabuk cinta itu apapun halangan, hambatan itu tidak suatu patokan untuk senantiasa dekat. Orang mabuk cinta itu susah dilarang. Benar atau betul? Betul. Orang kalau sudah mabuk cinta itu susah banget dilarang. Bahkan
Kalau dia tidak bisa ketemu seperti berita-berita di media, saya kadang-kadang sampai sedih, kadang-kadang sampai nangis, dan kadang-kadang sampai tertawa lucu. Sehingga kadang-kadang teman saya kalau lagi saya nonton bingung, lu nangis kenapa? Nangis karena dia bunuh diri karena nggak ketemu dengan pacarnya. Kita nangis sedih lihat begini. Dilarang pacaran, kan bunuh diri. Sedih lihat hari-hari ini. Dan saya harap generasi muda di tempat ini, kalau dilarang pacaran jangan mengakhiri hidup. Kalau dilarang pacaran jangan manjat itu jendela. Kenapa? Karena setiap hidup kita, di ayat yang pertama dikatakan, di ayat 6 tadi, dikatakan dengan tegas begini, carilah Tuhan selama ia artinya ada masanya, ada waktunya, di mana perkenanan Tuhan itu diangkat dari muka bumi, di mana masanya, waktunya firman Tuhan, di saat kita rindu akan firman Tuhan itu tidak kita jumpai. Ada waktunya, ada masanya. Untuk bertobat itu akan diakhiri. Selagi ini adalah waktunya, masanya, untuk kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau, bertobatlah. Amin. Kata bertobat ini senantiasa, karena kita tanpa sadar bisa melakukan apa yang jahat. Mungkin dalam tindakan orang lihat kita ini baik, tapi dalam pikiran siapa orang yang bisa tahu selain Tuhan. Amin. Makanya kita mencatat senantiasa, hendaklah setiap kita mengakui setiap dosa kita. Baik dosa perbuatan, pikiran kita, perkataan kita. Supaya Yesus senantiasa, Tuhan senantiasa, Roh Kudus senantiasa ada di dalam hati kita. Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Amin. Ini yang luar biasa. Kalau senantiasa kita cemari hati dan pikiran kita, bagaimana firman Tuhan itu dapat bertumbuh berbuah di hati dan pikiran kita, sehingga berdampak dalam setiap gaya hidup kita. Yang kedua, bagaimana setiap hidup kita menjadi orang-orang yang sukses dalam ukuran takaran Tuhan. Yang kedua, kita buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya mau minta seseorang baca. Ini dituliskan seorang yang sangat-sangat luar biasa, seorang yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidupnya mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sudah ada yang dapat? Saya minta tolong bacakan. Siapa? Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Di ayat 1 ditegaskan, jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat. Selanjutnya dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini saya kasih contoh sederhana nih. Karena rambut boleh hitam, cara pandang, cara pikir, cara lihat orang itu bisa berbeda. Contoh, ada suatu tempat yang kurang baiklah, saya anggap tempat prostitusi. Ketika saya berdiri begini di dekat lokasi itu, ketika Bapak Ibu melihat,
Bapak Ibu menilainya gimana? Cara pikirnya berbeda-beda. Kan tadi saya bilang cara pandangnya berbeda, cara pikirnya berbeda. Padahal bisa saja lagi nunggu ojek online, ya kan? Tapi manusia langsung makanya Alkitab itu, firman Tuhan itu luar biasa. Saya katakan, makanya dikatakan jangan berdiri, karena bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Padahal tidak ada diperbuat. Hello? Ini sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya dikatakan begini. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, pemfitnah, penggok. Kalau kita senantiasa ngumpul dengan tukang pencemooh, tukang gosip, kita jadi ikut-ikutan. Benar atau betul, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu kumpul 1-2 masih ngomongnya sesuai dengan topik, kan gitu. Kalau sampai lebih dari 5, yang ngomongnya apa, ibu? Ibu yang ngomong, bukan saya. Tapi survei saya baca di suatu media, survei kalau wanita ngumpul lebih dari 5, yang diceritakan itu di luar dari konteks topik awal. Tapi kalau pria kumpul lebih dari 5 juga, dia akan membahas ada 3 hal. Gak perlu saya buka, Pak. Ini rahasia kaum laki-laki. Ada 3 hal. Saya sampai itu benar juga bacanya. Oh iya juga ya. Pertama, ini dari yang 3 itu politik. Benar atau betul? Yang 2-nya cari tahu sendiri ya. Selanjutnya dikatakan begini, yang merenungkan firman Tuhan itu siap. Artinya ketika hidup kita, ketika saya rangkum semua dalam ayat 1-3, kita harus membaca firman, merenungkan dan lakukan. Karena dalam Yakobus katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Seringkali saya sampaikan, bahkan di hari Jumat yang lalu, memang bukan di tempat ini, saya katakan begini, orang sih boleh-boleh aja profetik, tapi jangan lupa bahwa dia hidup di dunia ini. Jangan selalu ngeroh. Saya nggak anti. Tapi jangan lupa, kita nginjak bumi, actionnya yang paling penting. Amin. Karena kita mencatat, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Amin. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya dalam setiap hidup kita, kalau kita berkata Tuhan Maha Pengasih, maka setiap hidup kita, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang mengasihi. Di dalam setiap kehidupan manusia, paling susah itu adalah mengasihi musuh. Gak gampang. Makanya saya katakan menjadi orang Kristen itu gak gampangan. Menjadi orang Kristen itu tidaklah gampangan. Mana ada kalau pipi sebelah kanan ditempeleng kasih pipi kiri, songtu turun murka Tuhan, kan? Gitu. Kalau istilah
Saya dulu kalau di kampus begitu, mahasiswa seringkali pakai ayat ini. So kita kasih kiri Pak, iya. Selanjutnya kalau masih ditempelin, murka Tuhan turun nih. Ngerti nggak ini? Susah. Sama hal yang pernah saya alami. Ketika saya belum bertobat, saya paling gak suka yang namanya disinggung. Singgung body. Langsung sama kita bilang, so ngana cari lawan. Tampilin dulu pas baru ngomong. Tapi puji Tuhan, setelah mengenal Tuhan, Tuhan perhadapkan dengan hal-hal yang demikian untuk senantiasa membangkitkan, menghidupkan namanya roh kesabaran itu, buah roh itu. Amin. Sama halnya kalau background kita adalah background dari yang senantiasa cenderung melakukan hal-hal yang keras secara fisik, kita akan senantiasa ketika Tuhan proses akan selalu diperhadapkan hal demikian. Tujuannya apa? Supaya hidup kita semakin sabar. Semakin sabar. Amin. Amin. Itu makanya kita butuh senantiasa setiap waktu dipuaskan oleh firman Tuhan. Kita senantiasa baca firman Tuhan. Kalau dalam kebutuhan jasmani kita, tubuh ini kita bisa makan 1 hari 3 kali. Kenapa roh kita tidak kita kasih makan? Bukankah kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan? Hello. Masih adakah di sini 1 hari baca firman Tuhan? Ayo. Ini rasa-rasa wajah-wajah berdosa apa ya? Makin nunduk. Karena sekarang teknologi canggih. Mungkin bawa Alkitab keberatan, handphone ada. Saya katakan, saya tidak mau patok mau 1 hari 1 pasal atau berapa. Yang penting dalam hidup kita, ketika kita baca firman Tuhan 1 ayat saja, bahkan 1 kata saja, ketika kita merenungkan itu dan melakukan, itu hal yang luar biasa. Saya katakan itu hal yang luar biasa. Karena Tuhan mau kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa dipenuhi firman Tuhan. Yang ketiga, dalam takarannya Tuhan, sukses itu yang ketiga adalah disertai dan dituntun Tuhan. Disertai dan dituntun Tuhan. Disertai, dituntun Tuhan. Oh, ini luar biasa. Kalau kita baca baik-baik dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 14, bagaimana perjalanan seorang raja yang bernama Daud, seorang anak muda pada saat posisi pada pasal ini umurnya itu sangat belia, tapi karena Tuhan yang menyertai hidupnya, saya katakan karena Tuhan ada dalam hidupnya yang menyertai perjalanan hidupnya, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan yang membuat berhasil. Amin. Susah payah tidak akan mempertambah kekayaan, tapi berkat itu sumbernya dari Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Setiap hidup kita di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, biarlah setiap kita selalu dipimpin oleh Roh, dituntun, dan kita perlu namanya mentor, Bapak Rohani. Di tempat ini ada Bapak Rohani. Bapak Rohani, Bapak Ibu Saudara siapa?
Bapak Rani, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks berjemaat itu siapa? Nah, apa masih ragu? Saya mau bertanya, dalam konteks berjemaat, Bapak Rani, Bapak Ibu Saudara siapa? Pak Pras. Yakin? Atau masih ragu? Yakin, harus yakin gitu kan, karena Tuhan percayakan di tempat ini. Artinya kita harus dimentori. Yang bengkok dikembalikan pada realnya. Sama halnya Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya setiap di saat kita salah melangkah, Roh Kudus kembalikan kepada relnya. Dalam perjalanan iman kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga setiap hidup kita menjadi manusia baru, di mana dikatakan di ayat berikut kita katakan, yang fasik meninggalkan kefasikannya, yang jahat meninggalkan kejahatannya, dan hidup dalam kebenaran. Amen. Ini dia. Yang fasik tinggalkan kefasikannya. Orang yang hidup dalam kejahatan meninggalkan kejahatannya. Saya bacakan, lebih tekankan di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh, supaya kefasikan hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dikikis habis, sehingga pemurnian iman itu senantiasa nyata dalam hidup kita. Dan Tuhan dapatkan setiap pribadi kita menjadi hamba yang berkenan, hamba yang setia. Ini mengapa kita harus dituntun Roh Kudus. Mengapa hidup kita dipimpin Roh Kudus? Karena orang-orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang yang dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab yang mencatat. Karena firman Tuhan yang menegaskan, orang yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah. Kalau hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh, pertanyaannya, ada siapa? Amin. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Kok wajahnya makin tegang? Kok wajah makin tegang nih? Nanti baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Itu di rumah nanti baca aja. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Ini dahsyat sebenarnya. Coba renungkan baik-baik. Saya dalam minggu-minggu ini lagi merenungkan kata yang namanya dipimpin dan jadi anak Tuhan. Dipimpin dan jadi anak Tuhan. Saya katakan, Tuhan, apa mau? Dipimpin artinya kita terlebih dahulu harus dipimpin. Seorang murid tidak akan bisa mengajar kalau tidak mendahului harus diajari. Betul? Saya katakan sama halnya, saya tidak akan bisa berkhotbah kalau saya tidak pertama dimulai dengan belajar berkhotbah, homiletik. Sama halnya Bu Erni gak akan bisa bikin apa namanya ini, Bu? Kalau tidak belajar, benar nggak Bu? Harus belajar kan? Harus belajar. Inilah yang namanya dipimpin, diajarin, diingatin, ditegur kalau kita sudah melenceng. Kenapa?
Karena Tuhan lihat kita adalah anak-anak yang dikasihnya. Kitab Ibrani menegaskan di mana Paulus ingatkan kalau anak itu akan diingatkan, dipecut kalau itu salah. Supaya kita menjadi pribadi yang sukses dalam ketaatan kita. Saya katakan semua hidup kita harus dipimpin Roh. Sama halnya. Kalau main musik ada salah pasti ada yang negur, bukan? Pasti. Sama halnya kita sebagai orang tua, ketika anak kita salah kita ingatkan, kita beritahu yang benar. Kalau tetap juga salah melakukan hal yang sama, maka kita akan bisa pecut. Karena Amsal katakan, tapi jangan sampai membuat anak tawar hati. Pecut tanda sayang. Kalau Tuhan ingatkan, tegur kita, itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat sayang pada kita. Selanjutnya, dalam takaran Tuhan dikatakan begini. Yang keempat, karena waktu terus berjalan. Yang keempat, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses dalam ketaatan kita adalah di mana bagian kita sekarang menjadi bagiannya kita adalah berusaha. Seorang pribadi yang namanya Salomo, orang yang sangat diberkati, bahkan sampai dunia ini berakhir dan tidak akan bisa menyamai kekayaannya, dia berkata bagi para pemalas, hai para pemalas, belajarlah kepada semua. Makanya ada filosofi mengatakan era berdoa tetap berdoa, tapi bagiannya kita berusaha. Bagiannya Tuhan yang memberkati. Amin. Tuhan buka jalan senantiasa. Apa yang kita lakukan, Tuhan turut campur tangan dan Dia memberkati. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Mau menjadi orang sukses dalam hidup kita, senantiasa mau belajar di proses hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang kita semua bangkit.